Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 936. Antara langit dan bumi, pedang Ki terjalin, dan suara siulan seperti angin dan guntur. Serangannya seperti listrik, ganas dan tirani. Bahkan iblis yang sebanding dengan alam Xuanzao tidak dapat menghentikannya. Dari kejauhan, mata iblis tua beralis putih itu linglung. Di mata orang tua seperti dia, pertarungan seperti itu tidak mendebarkan. Yang benar-benar mengejutkannya adalah kekuatan bertarung yang menantang langit yang ditunjukkan Su Yi dengan ranah roda rohnya. Di bawah alam kekaisaran, semua orang seperti semut, tetapi sekarang, Guru Su telah berkultivasi di alam roda roh, menghancurkan alam kekaisaran dari zaman kuno hingga saat ini, dan memiliki kekuatan untuk membunuh kaisar. Tampaknya jalan reinkarnasi Guru Su tampaknya telah memulai jalan yang jauh melampaui kehidupan sebelumnya. Ketika suatu hari dia menjadi kaisar, kekuatan yang dimilikinya ditakdirkan jauh dari sebanding dengan kehidupan sebelumnya. Setan tua beralis putih itu gemetar. Sebelumnya, dia menemani Su Yi ke area terlarang di mana batu nisan itu berada, dan mempelajari rahasia penguasaan kekuatan reinkarnasi Su Yi. Saya juga menyaksikan bagaimana Su Yi dan Pluto, yang misterius dan menakutkan saling berhadapan di depan Chaos Great Ruins. Secara alami, iblis tua alis putih lebih yakin daripada yang lain bahwa Master Pedang Xuanjun telah bereinkarnasi, dan kultivasinya saat ini memang berada di level roda roh. Tapi iblis tua alis putih itu tidak benar-benar menyadari sampai saat ini bahwa kekuatan yang ditunjukkan Su Yi di dunia ini akan sangat luar biasa. Dunia sedang dalam kekacauan. Su Yi menggunakan pedangnya untuk membunuh, dan pertempuran membara, dan sikapnya tidak terkendali. Sejak dia meninggalkan kota Valet, dia sudah lama tidak mengalami pertempuran yang menyenangkan dan hidup. Mungkin karena dia sudah terlalu lama kesepian, ketika dia bertarung melawan iblis-iblis itu, setiap inci kulitnya tampak bersorak, dan ki di dalam dan di luar tubuhnya mendidih. Di tulangnya, Su Yi sebenarnya adalah seorang pejuang. Hanya saja di masa lalu, dia jarang bertemu duel yang layak. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Seiring berjalannya waktu, Su Yi tampak tak kenal lelah, tetapi momentum di tubuhnya menjadi semakin ganas dan kuat. Sampai nanti, Su Yi terkejut, melihat sekeliling, di dunia yang luas, tetapi tidak dapat menemukan setan. Selesai, keadaan pikiran Su Yi sedikit sadar dari situasi yang terbakar. Rasa lelah membanjiri tubuhku seperti air pasang. Saat ini, dia menyadari bahwa taoismenya hampir mengering. Namun, Su Yi tersenyum. Dentang, pedang Xuandu ada di dalam tubuh. Su Yi mengeluarkan labu anggur dan meminumnya ke langit. Dan pada saat ini, mesin ki-nya berubah dengan tenang. Ledakan, mesin udara menderu, seperti angin dan guntur. Kultivasi Su Yi di tingkat menengah alam roda roh benar-benar meningkat pada saat ini, menerobos ke tahap selanjutnya dari alam roda roh dalam satu gerakan. Di dalam tubuhnya, roda roh dari Dao Agung bersinar seperti emas ilahi, lengkap seperti matahari yang agung, dan makna mendalam dari Yuanji mengalir melaluinya, berubah menjadi segala macam hal yang luar biasa. Visi yang luar biasa. Dari kejauhan, dia berdiri di tanah, minum dari kendi, dan seluruh tubuhnya memantulkan ribuan sinar cahaya seperti mimpi, seperti peri di debu, terlepas dari dunia. Sikap seperti itu membuat mata iblis tua alis putih yang telah menonton dari kejauhan lurus. Itu dia, terobosan. Setan tua alis putih itu bergidik dan tersentak. Hanya dalam beberapa jam, seperti keajaiban untuk menerobos dalam pertempuran, dan menerobos saat pedang tidak terkalahkan. Segera, iblis tua alis putih itu penuh dengan senyuman, bergegas maju, mengepalkan tangan dengan kedua tangan, dan berkata dengan nada menyanjung, "Selamat kepada Tuan Su karena telah melanggar batas hari ini. Buktikan jalan untuk menjadi kaisar, di sekitar sudut." Pada tahap akhir dari alam roda roh, hanya selangkah lagi untuk menjadi raja. Su Yi dalam suasana hati yang bahagia, tersenyum dan menyingkirkan labu anggur, dan berkata dengan ejekan yang langka, "Kamu memujiku seperti ini, apakah kamu di sini untuk menyenangkan?" Setan tua alis putih buru-buru berkata, "Perkataan kecil datang dari lubuk hatiku. Langit dan bumi dapat diverifikasi, matahari dan bulan dapat dipelajari, dan aku tidak berani memikirkan hal lain di hatiku." Yang lain menyanjung, dan mereka memperhatikan yang tidak meninggalkan jejak dan diam. "Kamu adalah orang tua yang baik. Kamu begitu tegak dan lurus, jadi kamu tidak takut membuat orang tertawa." Su Yi berkata sambil tersenyum. Setan tua alis putih juga melihat bahwa Su Yi sedang dalam suasana hati yang baik dan menyeringai, "Tuan Su, Xiao Lao merasakan ini. Kecuali Tuan Su, tidak ada orang lain di dunia ini yang dapat mewujudkannya." Yang tua pria begitu terpesona dan dikagumi dari lubuk hatinya. Su Yi, "Nah, semakin banyak Anda berbicara tentang lelaki tua ini, semakin mual dia." Setelah berpikir sejenak,
Su Yi merenung, kamu mungkin telah melihat urusan hari ini. Sebelum dia selesai berbicara, iblis tua alis putih itu berkata, jangan khawatir, Tuan Su, Xiao Lao akan bungkam dan tidak pernah mengungkapkan sedikit pun. Jika ada ketidaktaatan, langit akan dilanda 5 guru, dan kamu tidak akan mati. Kata-katanya nyaring dan tegas. Apa artinya jeli dan empati? Ini dia. Su Yi mengangkat tangannya dan mengeluarkan slip giok, berpikir sejenak, dan mengukirnya di dalamnya. Setelah itu, dia melemparkan slip giok ke iblis tua alis putih dan berkata, ini adalah metode rahasia untuk menyempurnakan kekuatan kejahatan dan malapetaka. Dengan latihan Anda akan dapat membuat seluruh tubuh dalam waktu 100 tahun. Kekuatan kejahatan benar-benar disempurnakan, dan metode rahasia ini seharusnya menjadi hadiahmu. Terima kasih, Tuan. Xiao Lao akan memenuhi cinta orang dewasa. Setan tua alis putih itu tidak koheren dengan kegembiraan, dan ketika dia mengambil slip batu giok dengan kedua tangannya, jari-jarinya gemetar. Alasan mengapa makhluk menakutkan yang terperangkap di area terlarang kota kematian sia-sia tidak dapat meninggalkan kota kematian sia-sia adalah karena mereka terikat dan dipenjara oleh kekuatan aturan asli kota kematian sia-sia. Saat berlatih di kota kematian sepanjang tahun, dia sekuat makhluk menakutkan itu, dan taoismenya pasti menumpuk banyak aura jahat dan kotor. Akibatnya, mereka memiliki sedikit harapan untuk meninggalkan kota kematian. Tapi sekarang, memiliki batu giok ini tidak diragukan lagi akan memberi iblis tua alis putih kesempatan untuk melarikan diri dari kota kematian. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Jangan ajarkan teknik rahasia ini kepada orang lain. Su Yidao. Dia tidak memperingatkan, tetapi bagaimana mungkin iblis tua alis putih itu tidak mengetahui konsekuensi dari melakukannya. Dia segera memberi hormat dan berkata dengan sungguh-sungguh, kamu bisa bersumpah dengan hidupmu, aku tidak akan pernah melakukan ini. Su Yi mengangguk dan berkata, ayo pergi dan temui yang lain. Di luar Youdu, puncak Gunung Liangyi, akhirnya keluar dari masalah. Kupikir aku akan mati di sini kali ini. Terima kasih, senior, karena telah menyelamatkan hidupku. Para pembangkit tenaga listrik yang sebelumnya terjebak di dunia api penyucian Youdu kini telah dibawa keluar oleh Su Yi. Saat ini, mereka berdiri di puncak Gunung Ilahi Liangyi. Semua pembangkit tenaga listrik ini bersemangat dan bahagia, seolah-olah mereka dilahirkan kembali. Para tokoh kerajaan itulah yang juga heboh. Su Yi sudah pergi lebih awal dengan Ye Yu, Yu Sue, dan Ming Kong Bis. Dia memiliki pekerjaan yang harus dilakukan. Misalnya, biarkan makhluk menakutkan seperti Kaisar Tulang Putih dan Dewa Bintang Jatuh dilepaskan terlebih dahulu. Reruntuhan besar kekacauan. Tuan Hades, Su Xuanjun telah pergi. 9 gagak neter berdiri di pintu masuk Chaos Great Ruins dan berkata dengan hormat. Menurutmu kemana dia akan pergi selanjutnya? Suara lesu dengan daya tarik unik terdengar dari kedalaman reruntuhan besar yang kacau yang dipenuhi kabut. Itu suara Hades. 9 gagak neter membeku sesaat, lalu berpikir keras sejenak, lalu berkata, lautan kepahitan. Oh, Tuan Pluto tidak tahu apa-apa. Lebih dari 10 tahun yang lalu, ada perubahan drastis di kedalaman laut yang pahit. Dikabarkan bahwa Cui Longxiang, penguasa dunia bawah, bertemu dengan kapal dunia bawah hitam misterius dan menghilang secara misterius. 9 gagak neter dengan cepat berkata, dan sebagai teman dekat Cui Longxiang, Su Xuanjun pasti tidak akan mati tanpa bantuan. Itu sebabnya bawahannya membuat penilaian seperti itu. Raja Pluto bertanya dengan penuh minat, perubahan drastis apa yang terjadi di lautan kepahitan. Reruntuhan kuno muncul di atas lautan kepahitan. Selama bertahun-tahun, banyak kekuatan teratas di 6 alam dan 13 alam akhirat telah mengirim orang untuk menyelidiki kedalaman lautan kepahitan. Ketika dia mendengar ini, Hades tiba-tiba berkata, apakah medan perang peri dan iblis adalah jalan pemakaman di zaman kuno? Nine Nether Crows buru-buru berkata, tepat. Pluto bergumam seolah-olah pada dirinya sendiri, bahkan reruntuhan kuno telah muncul. Tampaknya pergolakan di kedalaman lautan penderitaan bukanlah hal yang biasa. Segera, dia bertanya lagi, bisakah kamu mencari tahu, dari mana asal-muasal kapal hantu hitam itu? 9 gagak Netherworld berkata, saya tidak tahu. Tetapi dalam rumor, dikatakan bahwa berbagai perubahan drastis di kedalaman laut yang pahit semuanya disebabkan oleh kapal dunia bawah hitam itu. Pluto berkata, sungguh, ini sangat menarik. Menurut apa yang Anda katakan sebelumnya, ketika Su Xuanjun berada di dunia bawah, dia menghilang di kedalaman lautan kesengsaraan selama 19 tahun penuh, bukan? Bagus. 9 gagak Netherworld berkata, pada saat itu, banyak orang tua berpikir bahwa Su Xuanjun meninggal di kedalaman lautan kesengsaraan. Siapa yang mengira bahwa hanya 19 tahun kemudian, dia akan hidup kembali. Insiden ini terjadi waktu itu dunia bawah penuh dengan kegemparan. Lalu menurutmu apakah Su Xuanjun telah menemukan rahasia reinkarnasi di kedalaman lautan penderitaan? Pluto tiba-tiba bertanya. 9 Nether Crows membeku dan membeku di sana. Setelah beberapa saat, ragu-ragu, sulit dikatakan, dan bawahan tidak bisa menilai. Itu benar,
jika rahasia reinkarnasi begitu mudah diketahui, tidak akan sejauh ini, kecuali Su Xuanjun, tidak ada yang menemukannya. Suara itu masih bergema, dan tiba-tiba, kabut hitam bergolak di atas reruntuhan besar kekacauan, dan guntur dan kilat berwarna darah melonjak. Saat melihat pemandangan ini, 9 Nethercrows berteriak seperti disambar petir, Tuan Hades, kamu keluar dari masalah. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 937. Kabut gelap tetap ada, darah dan guntur saling terkait, dan atmosfer kehancuran memenuhi dunia. Sesekali, akan ada sambaran petir berwarna darah pada sosok anggun itu, memercikkan percikan listrik yang menyilaukan. Itu bisa sangat anggun sehingga tampak tidak sadar. Dia berjalan dengan anggun dan tenang, dan sikapnya tak tertandingi. Sampai dia keluar dari kekacauan, penampilannya terungkap dengan jelas. Pluto, keberadaan menakutkan yang pernah menghalangi ratusan juta makhluk hidup di dunia bawah. Suara 9 Nethercrow bergetar karena kegembiraan, dan berkata, Tuan, Anda benar-benar keluar dari masalah. Tidak, tubuhku masih terperangkap di dasar kekacauan ini. Pluto menggelengkan kepalanya sedikit, apa yang Anda lihat hanyalah roh spiritual yang telah saya gunakan dalam beberapa tahun terakhir untuk menyerap dan menyempurnakan aturan asli kota mati dengan kekuatan ki dan darah saya sendiri. Tubuh Dharma, Anda bisa memahaminya sebagai tiruan. 9 Nethercrows mencapai pemahaman yang jelas dan berkata, Tuan, karena avatar Anda diringkas oleh kekuatan aturan asli kota kematian, bukankah itu berarti Anda dapat dengan mudah meninggalkan kota kematian? Pluto menjentikkan jarinya dan tersenyum, cerdas. Mata merah dari 9 Nethercrows menyala dan berkata, hebat, meskipun itu tiruan, di mata bawahanku, di dunia bawah ini, aku khawatir hanya ada sedikit orang yang bisa dibandingkan dengan orang dewasa. Pluto berkata, gagak kecil, jangan meremehkan dunia bawah. Dunia yang luas ini jauh lebih luar biasa dari yang kamu pikirkan. Berbicara, dia melangkah maju. 9 gagak neter buru-buru mengepakkan sayapnya untuk mengimbangi, dan berkata, Tuan, kali ini Anda akan pergi, apakah Anda berencana untuk pergi ke Laut Kepahitan? Ya, meskipun saya memiliki janji temu 10 tahun dengan Su Xuanjun, saya sedikit khawatir tentang bagaimana jika dia menderita dalam 10 tahun ini. Mata indah Pluto seperti air, dan dia berkata perlahan, bagaimanapun, dia tidak hanya menyembunyikan rahasia reinkarnasi, tetapi juga memiliki kekuatan untuk melawan hukum surga. Pada akhirnya, darah mengalir di matanya, dengan sedikit fanatisme, jadi, dia tidak mungkin mengalami kecelakaan, bahkan jika itu terjadi, dia akan ditanam di tanganku. Segera, Jiu Yumingya berkata dengan cemas, Tuan, meskipun Su Xuanjun hanya memiliki tingkat kultivasi roda spiritual sekarang, tetapi orang ini memiliki banyak kekuatan supernatural dan memiliki jumlah kartu truf yang tidak diketahui. Anda tidak boleh ceroboh. Itu sangat menderita di bawah tangan Su Yi, dan lebih dari sekali, meninggalkan bayangan yang tidak bisa diselesaikan. Hal ini membuatnya juga harus mengkhawatirkan keselamatan Hades. Tiba-tiba, dia tidak tahu harus berpikir apa, dan berkata dengan penuh minat, sebaliknya, jika kamu bisa menyerahkan orang ini sebelumnya, itu akan menjadi yang terbaik. Gagak kecil, jangan membuat masalah lagi saat aku tidak membunuh kota. Lagi pula, aku berjanji pada Su Xuanjun bahwa dalam 10 tahun, aku tidak akan bertengkar lagi. Ya, ada sensasi luar biasa di Tiansecheng. Pengadilan ilahi Xuanming dikalahkan, 3 pelayan malam yang gelap, 6 pendeta pengorbanan dan sekelompok pelindung Dharma, semuanya dihukum mati. Masa lalu, kaisar yang ditangkap oleh pengadilan ilahi Xuanming tepat waktu semuanya diselamatkan. Menurut legenda, itu adalah senior misterius yang mengambil tindakan dan menggagalkan konspirasi pengadilan suci Xuanming dalam satu gerakan, sehingga penyelamatan Hades mereka hancur. Benar-benar, saya tidak tahu, tadi, semua tokoh besar dari kerajaan kekaisaran di Balai Mengpo, Balai Huangquan, dan Kuil Huozhao semuanya telah kembali ke Tiansecheng. Diskusi serupa bergema di jalan-jalan dan gang-gang Tiansecheng. Dan di malam hari, berita luar biasa lainnya muncul. Sekelompok orang kuat yang terjebak di 9 api penyucian Youdu diselamatkan oleh karakter misterius, dan sekarang mereka telah meninggalkan kota kematian hidup-hidup. Satu batu menciptakan 1000 gelombang. Seluruh Tiansecheng benar-benar mendidih. Belum lama ini, jalan Yin dan Yang hancur, dan Netherworld berubah drastis. Kejadian ini mengejutkan dunia dan menyentuh hati banyak orang. Beberapa sekte teratas pesimis bahwa mereka yang terjebak di Youdu kemungkinan besar tidak akan pernah kembali hidup dalam kehidupan ini. Siapa sangka baru hari ini, sekelompok orang kuat yang terjebak di Youdu telah kembali hidup. Ya Tuhan, yang mengalahkan pengadilan ilahi Xuanming dan menyelamatkan pembangkit tenaga listrik Youdu yang terperangkap, bukankah seharusnya senior yang misterius itu? Itu pasti dia. Siapa yang tahu siapa senior misterius itu? Tidak jelas. Itu benar-benar pahala dan nama yang tersembunyi. Tiansecheng mendidih, dan saya tidak tahu berapa banyak biksu yang membicarakan hal ini. Beberapa orang kuat dari pasukan top bahkan langsung menyebarkan berita tersebut. Semua orang tahu bahwa,
Apakah itu runtuhnya pengadilan ilahi Xuanming atau penyelamatan orang kuat yang terperangkap di Youdu? Itu adalah peristiwa yang mengejutkan, dan itu pasti akan menyebabkan kejutan di dunia. 3 pengorbanan, saatnya kita berangkat dan kembali ke sekte. Lu Changming berkata sambil tersenyum. Dia dalam suasana hati yang baik. Operasi ini tidak hanya menyelamatkan pendeta kedua Xiao Beye, bahkan seorang utusan penyeberangan sungai yang terjebak di Youdu juga lolos. Lu Changming tidak sabar untuk kembali ke sekte. Tuan, apakah Anda harus melaporkan kejadian ini ke sekte dengan jujur? Yuan Lining mau tidak mau bertanya. Lu Changming terdiam beberapa saat, dan berkata, kamu dan aku sama-sama tahu bahwa leluhur Mo Wuhen sangat menghormati Suyi, beritahu leluhur Mo Wuhen tentang masalah ini. Mengenai apakah akan memberitahu orang lain, itu sepenuhnya terserah kepada leluhur Mo Wuhen untuk memutuskan. Yuan Lining mengangguk. Sore hari di hari yang sama, rombongan mereka berangkat dan pergi. Adegan serupa juga terjadi di istana Huangquan Yun Songzi, Huo Zhao Jingong Feng Yuzi dan kaisar lainnya. Setelah mengalami hal seperti itu, mereka tidak mau lagi tinggal di kota Tianshui, dan mereka sangat ingin kembali ke sekte secepat mungkin. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan Suyi, mereka berjanji untuk tidak mengungkapkannya, jadi tentu saja tidak ada yang akan mengambil inisiatif untuk mempublikasikannya. Oleh karena itu, bahkan jika Tian Shecheng sedang dalam sensasi, hanya sedikit orang yang tahu siapa senior misterius itu. Senja, malam akan datang. Pandai besi, Aceng yang kekar dan tinggi sedang memukul besi. Di halaman belakang toko pandai besi, Suyi sedang menikmati anggur yang disiapkan khusus oleh pria berjubah kain. Yusue dan Ye Yu duduk di tanah di sisi halaman dan berbisik. Cahaya kuning redup menyinari kedua wanita itu, masing-masing menampilkan pesona cantik yang berbeda. Yang satu sedingin salju, dan yang lainnya pendiam dan anggun. Semua orang pandai menang. Buku mendengarkan ini adalah harta karun. Suyi merasa sedikit sedih. Pria berjubah kain menunjukkan senyum di wajahnya sedingin batu, dan berkata, bagaimana harta ini bisa dibandingkan dengan tiansin 3 inci di tanganmu? Suyi meminum segelas anggur dan berkata, kamu tidak penasaran, apa yang aku lakukan di kota kematian kali ini? Pria berjubah kain berkata, jika Anda kembali hidup-hidup, itu membuktikan bahwa masalah telah diselesaikan. Membicarakan hal-hal itu lagi pasti akan merusak kesenangan. Terlebih lagi, dengan temperamen Anda, saya khawatir saya tidak repot-repot mengulangi hal-hal sepele ini. Suyi tersenyum dan berkata, kamu masih mengenalku. Apakah itu kekalahan besar pengadilan ilahi Xuanming, atau penyelamatan pembangkit tenaga listrik yang terperangkap di Youdu? Di mata Suyi, itu hanya bisa disebut masalah sepele. Namun, aku memiliki sesuatu yang lain untuk didapatkan kali ini, dan ingin mendengar pendapatmu. Suyi merenung. Pria berjubah kain menyipitkan matanya sedikit, tubuhnya menjadi lebih tegak, dan ekspresinya sangat teliti, dan berkata, hal-hal yang dapat membuat Anda Susuanjun mengambil inisiatif pasti tidak mudah. Jika saya dapat membantu Anda, akankah aku tidak akan menolak? Suyi mengangguk, dan segera menceritakan kisah pertemuannya dengan tahanan Mo Chuan. Setelah itu, dia berbicara tentang pengalaman bertemu Pluto dan berdebat. Setelah mendengarkan, alis setengah baya berjubah kain sedikit berkerut, dan berkata, ini adalah pertama kalinya saya mendengar tentang kekuatan Pavilion Jiutian, tetapi saya tahu dengan jelas bahwa sejak zaman kuno, Hades melakukan departemen takdir merenggut rumput pengganggu dari tangan. Pada awalnya, memang karena hal ini yang benar-benar membuat marah Kaisar Dunia Bawah dari Dunia Bawah, dan membuat Raja Dunia Bawah menderita malapetaka dan terjebak di kota sampai mati. Bisa layak untuk menekan orang ini. Berbicara tentang ini, jubah kain parubaya juga meminum segelas anggur, dan menurut apa yang Anda katakan, Hades akan dapat keluar dari masalah dalam waktu 10 tahun, yang merupakan masalah besar. Dia mengerutkan kening, sedikit khawatir. Karena di dunia bawah hari ini, dunia bawah sudah lama tidak ada lagi, dan klan kuno yang dulu bertanggung jawab atas divisi 6 jalan juga terbagi. Jika Hades ingin membalas dendam, konsekuensinya benar-benar tak terbayangkan. Suyi tersenyum dan berkata, jarang melihatmu begitu cemburu pada seseorang. Sangat jarang. Pria berjubah kain itu tertegun sejenak, dan kemudian alisnya meregang, dan seluruh orang tampak rileks, dan berkata, saya takut-takut, tetapi sekarang saya tidak khawatir Pluto berani membuat masalah. Mengapa? Suyi terkejut. Pria berjubah kain berkata seperti biasa, karena tidak ada dunia bawah di dunia ini, dan tidak ada kaisar neter yang cukup untuk menghalangi Hades, tetapi Anda, Su Xuanjun, masih di sini. Suyi, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, mengapa kamu selalu suka memaksakan sesuatu padaku. Jubah kain setengah baya menuangkan segelas anggur untuk Suyi dan berkata, kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu dan Hades memiliki kontrak 10 tahun. Suyi menyentuh hidungnya, cukup kecewa, dan berkata, jangan bicarakan itu, minumlah. Dia bersulang dan minum. Pria berjubah kain itu menunjukkan senyum di matanya, dan berkata, kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu ingin mendengar pendapatku. Aku hanya bisa mengatakan bahwa Pluto telah melihatmu dan menguasai rahasia reinkarnasi.
dan memiliki kemampuan untuk melawan langit. Berdoa untuk hukum, dia pasti akan menggunakan segala cara untuk menaklukkanmu. Setelah jeda, dia berkata dengan serius, jadi, sebab dan akibat ini hanya bisa diselesaikan olehmu. Su Yi terdiam sesaat, lalu tiba-tiba menatap pria berjubah kain itu dan berkata, kamu tidak bisa hanya menonton drama itu, kamu harus mengungkapkannya. Pria berjubah kain tampak aneh dan berkata, ini tujuanmu yang sebenarnya, Su Xuanjun, kan? Dengar, apa yang kamu lihat di tanganku lagi? My Novel, Supreme Sword God, Chapter 938. Su Yi menatap langsung ke mata pria berjubah kain itu dan berkata, aku hanya ingin menanyakan sebuah rahasia. Rahasia, pria berjubah kain itu terdiam. Rahasia yang bisa membuat Su Xuanjun rindu ditakdirkan menjadi luar biasa. Su Yi minum segelas anggur tanpa desakan. Sebagai penjaga malam, pria berjubah kain telah menyaksikan perubahan tahun tanpa akhir, dan juga mewarisi semua rahasia dari zaman kuno. Sayangnya, tidak mudah mempelajari beberapa rahasia dari berjaga. Datang dan dengarkan. Pria berjubah kain itu berkata. Su Yi mengetuk meja dan berkata dengan serius, dahulu kala, aku ingin tahu tentang satu hal, apa hubungan antara hantu tua pembawa peti mati dan dunia bawah, bisakah kamu mengobrol baik denganku? Kelopak mata pria berjubah kain sedikit bergetar. Setelah memikirkannya, dia bertanya, mengapa rekan Taois tiba-tiba peduli tentang ini? Su Yi berkata dengan tenang, saat itu, ketika saya berada di dunia bawah, saya bertemu dengan hantu tua pembawa peti mati. Orang tua ini tampaknya sangat kasar, tetapi sebenarnya ada banyak rahasia yang tersembunyi di perutnya, bahkan saya juga tahu banyak tentang reinkarnasi. Misalnya, dia memberitahu saya bahwa batu nisan yang menjaga kota kematian diduga menyembunyikan rahasia yang berkaitan dengan sengatan dan reinkarnasi. Dan saya mendengar bahwa dahulu kala, lelaki tua ini menghilang secara misterius, dan bahkan murid tertua saya Bama tidak dapat menemukan jejaknya. Selain itu, dia pernah bertaruh melawanku di kolam kelahiran kembali dan berutang, peti pemakaman 6 jalan, yang belum dia berikan padaku. Dalam hal ini, saya secara alami ingin tahu dari mana lelaki tua ini berasal dan kemana dia pergi. Berbicara tentang ini, Su Yi mengangkat matanya untuk melihat pria berjubah kain itu, dan rekan Taois, kamu harus tahu jawabannya. Pria berjubah kain minum segelas anggur dalam diam, dan kemudian dia tampak rumit, hantu tua yang membawa peti mati memang memiliki hubungan yang tidak biasa dengan dunia bawah, adapun hubungan itu, melibatkan beberapa rahasia kuno. Sin, maafkan aku karena tidak bisa memberitahumu. Su Yi mendengus dan berkata, lalu apa yang bisa kamu ceritakan padaku? Pria berjubah kain memikirkannya dan mengatakan rahasia yang menghancurkan dunia, artefak, Liu Dao Pan, yang pernah dikendalikan oleh Liu Dao Si adalah, dunia pemakaman 6 Dao, yang hilang dari hantu tua pembawa peti mati, peti mati. Su Yi terkejut, benarkah? Pria berjubah kain sedikit mengangguk dan berkata, awalnya, benda ini dikendalikan oleh divisi Taois ke-6, dan kemudian jatuh ke tangan hantu tua yang membawa peti mati, tetapi karena kecelakaan, dia harus mengambilnya, harta karun ini ditinggalkan dalam reruntuhan kuno di kedalaman lautan kepahitan. Reruntuhan yang mana? Jalan pemakaman. Mendengar ini, Su Yi tidak bisa menahan keterkejutannya. Ketika dia pergi ke kota Ziluo di Kerajaan Enam Alam, dia telah mendengar beberapa berita bahwa ada banyak perubahan drastis di kedalaman laut yang pahit. Yang paling menarik perhatian adalah lahirnya, Fiery Demon Battlefield. Ini adalah dunia tanah yang sangat misterius. Dalam beberapa tahun terakhir, telah diam di dasar laut di kedalaman laut yang pahit. Belum lagi biksu biasa, bahkan kaisar pun sulit ditemukan. Tapi sekarang, reruntuhan kuno ini lahir, dan tiba-tiba menarik perhatian kekuatan dunia. Dan sekarang, pria berjubah kain benar-benar mengatakan bahwa hantu tua yang membawa peti mati telah meninggalkan, tampan 6 jalan, di dunia bawah pemakaman Dao sejak lama. Bagaimana Su Yi tidak terkejut? Mengapa hantu tua pembawa peti mati meninggalkan harta karun ini di reruntuhan? Su Yi bertanya. Pria berjubah kain menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, hanya dia yang tahu jawabannya. Su Yi berkata, kalau begitu, apakah kamu tahu kemana perginya hantu tua yang membawa peti mati? Pria berjubah kain meminum segelas anggur lagi dan berkata, jawabannya telah diberitahukan kepada sesama Taois. Su Yi tertegun sejenak, dan tiba-tiba berkata, pemakaman Dao Netherland. Bagus. Pria berjubah kain itu mengangguk. Su Yi berpikir sambil berpikir, jadi, lelaki tua ini mempertahankan taruhannya dan akan membantuku mendapatkan 6 Dao Pan kembali. Pria berjubah kain memiliki mata yang agak aneh dan berkata, seharusnya seperti ini. Orang tua ini takut dia telah mengalami semacam perubahan di jalur pemakaman dan dunia bawah, dan dia tidak pernah kembali dari jalur pemakaman dan dunia bawah. Su Yi merenung. Pria berjubah kain itu berkata dengan tenang, dia mungkin terjebak, tetapi seharusnya tidak ada kecelakaan, karena jika Anda memahami pemakaman Dao dan Netherworld, jika Anda melihat dunia, saya khawatir tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Su Yi menggosok alisnya dan berkata,
aku tahu bahwa asal-muasal lelaki tua ini tidak sederhana. Ngomong-ngomong, mengapa pelat 6 jalur disebut peti mati 6 jalur? Pertanyaan ini membuat mata lelaki berjubah kain itu linglung sejenak, lalu dia tersenyum getir dan berkata, jika ada kesempatan di masa depan, sekalian saja kamu bertanya pada hantu tua pembawa peti mati. Suyi mengangkat tangannya dan menunjuk pria berjubah kain, dan berkata dengan tidak senang, inilah hal yang paling menyebalkan tentang sikapmu yang begitu mengerikan dan tidak baik. Pria berjubah kain menuangkan segelas anggur untuk Suyi dengan tampilan alami, dan berkata, tidak mungkin, ini adalah aturan penjaga malam. Saya tahu semua yang harus dikatakan, dan apa yang tidak boleh dikatakan, bahkan jika kamu mati, kamu harus tutup mulut. Suyi secara alami memahami temperamen pria berjubah kain dan tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Dia bermain dengan kaca, melamun. Alasan mengapa dia bertanya tentang hantu tua pembawa peti mati itu bukan hanya basa-basi, tapi alasan lain. Karena di kehidupan lampau, alasan mengapa dia bisa menemukan rahasia reinkarnasi, hantu tua pembawa peti mati memainkan peran kunci. Bahkan di kehidupan sebelumnya, Suyi tidak dapat mengetahui detail dari hantu tua pengangkat peti mati. Orang tua ini terlalu misterius, dan dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Selain itu, ada alasan lain. Ratusan tahun yang lalu, Bim masuk ke dunia bawah. Untuk mengetahui apakah dia masih hidup atau sudah mati, dia tidak segan-segan membunuh Tuan Peti Mati Darah, murid hantu tua yang membawa peti mati, dan bahkan muridnya, lelaki tua buta itu. Bencana yang diderita, ini membuat Suyi merasa banyak hutang. Jika ada kesempatan, dia tentu saja ingin membantu lelaki tua buta itu menemukan keberadaan leluhurnya. Setelah beberapa saat, Suyi menghela nafas panjang dan bergumam, Cui Longxiang, rubah tua, pergi ke lautan kepahitan, dan ayam tua Gunung Taudu juga pergi ke lautan kepahitan-kepahitan, dan bahkan hantu tua yang membawa peti mati melakukan hal yang sama sejak dulu. Sangat menarik untuk pergi ke laut kepahitan. Mata pria berjubah kain itu tidak bisa dimengerti, dan dia berkata, mungkin, jika Anda berjalan-jalan sendiri, Anda akan dapat menemukan jawaban yang Anda inginkan. Suyi mengangguk dan berkata, aku berencana jalan-jalan. Dia telah berjanji pada Cui Chang'an bahwa dia akan pergi ke Kuhai untuk memeriksa keberadaan Cui Longxiang. Bahkan ketika saya pergi ke Gunung Taudu untuk mencari ayam tua, saya sudah mulai bersiap. Misalnya, saya berencana menggunakan kayu persik itu untuk membuat perahu yang tidak akan tenggelam. Segera, Suyi menyadari ada yang tidak beres, menatap pria berjubah kain itu, dan berkata, sepertinya kalian ingin aku berjalan-jalan sendiri. Pria berjubah kain tidak bisa menahan tawa, dan berkata dengan tenang, aku tahu aku tidak bisa menyembunyikannya darimu. Sejujurnya, aku juga sangat mengkhawatirkan keselamatan hantu tua pembawa peti mati. Setelah jeda, dia menunjukkan, juga, kultivasi sesama Taois telah mencapai tahap akhir dari alam roda roh, dan tidak akan lama lagi mereka memiliki kesempatan untuk menyerang alam kaisar, dan di laut dalam penderitaan tidak ada kekurangan kesempatan untuk membuktikan Tao. Mata Suyi yang dalam memancarkan warna yang aneh. Karena pria berjubah kain mengatakan itu adalah dia. Apapun yang terlintas dalam pikiran. Di kedalaman laut yang pahit, meskipun ada bahaya dan pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya, ada juga banyak peluang yang cocok untuk membuktikan Tao dan menjadi kaisar. Sampai sepanci arak habis, Suyi bangkit dan berpamitan. Saat itu sudah larut malam, dan sekarang dia hanya ingin mencari tempat untuk beristirahat. Pria berjubah kain bangkit dan menyuruh mereka pergi. Setelah Suyi, Ye Yu dan Yu Sue keluar dari toko pandai besi bersama-sama, pria berjubah kain itu ragu-ragu dan menyerahkan kotak perunggu tersegel kepada Suyi. Jika seorang Daois pergi ke kedalaman lautan kepahitan, dia melewati kota malam abadi dan memberikan kotak perunggu kepada pemain di kota, dan dia akan memberikan harta karun kepada Daois. Ketika Anda tiba di dunia bawah, kamu mungkin bisa membantu sesama Taois. Pria berjubah kain berkata dengan lembut, rekan Taois, ingat, jangan buka kotak ini, jika tidak, kamu akan merasakan kebencian di hatimu, yang akan merusak urusan sesama Taoismu. Kota malam abadi, satu-satunya tempat aman di kedalaman lautan kepahitan juga dianggap sebagai tempat perlindungan oleh para biksu yang mengarungi lautan penderitaan. Yang disebut, pemukul, adalah seorang lelaki tua dengan temperamen yang sangat keras kepala dan aneh, yang telah menjaga kota selama berabad-abad. Suyi secara alami mengetahui hal ini, dan dia bertanya dengan penuh minat, apa yang disegel di dalam kotak ini. Pria berjubah kain tidak menyembunyikannya, dan berkata, sebuah token yang ditinggalkan oleh Kaisar Neter terakhir dari dunia bawah sejak lama. Suyi tidak tahan untuk tidak tergerak dan bertanya dengan rasa ingin tahu, bisakah Anda memberitahu saya berapa banyak harta yang Anda miliki yang tidak saya ketahui? Pria berjubah kain berkata, itu semua item yang melibatkan sebab dan akibat. Banyak item juga terlibat dalam banyak hal yang menyusahkan. Dengan temperamenmu, kamu pasti tidak ingin terkontaminasi dengan item seperti itu. Setelah jeda, dia berkata, ini seperti token di dalam kotak ini, itu bukan harta yang langka, tetapi dapat ditukar dengan yang dapat membantu harta sesama Taois.
Harta karun apa? Pria berjubah kain berkata, ketika saatnya tiba, sesama Taois akan tahu sekilas. Suyi menghela nafas dan menertawakan dirinya sendiri, aku akhirnya mengerti mengapa gadis Cui Jingyan itu selalu mengeluh tentang aku bersembunyi, dan gunung-gunung tertutup kabut. Saya seperti ini, pria berjubah kain, kenapa tidak? Tanpa penundaan lebih lanjut, singkirkan kotak perunggu itu, Suyi melambaikan tangannya dan berkata, ayo pergi. Dia melangkah ke kejauhan, Yeyu dan Yusue menemaninya. Cheng, murid pria berjubah kain, berdiri di sana dan berkata dengan iri, Tuan Su benar-benar beruntung. Pria berjubah kain berkata, berkat semacam ini, hanya sedikit orang di dunia yang dapat menikmatinya. Yeyu adalah kaisar dari alam misterius yang terkenal di dunia. Berkat semacam ini, belum lagi biksu biasa, bahkan para kaisar di dunia tidak dapat menikmatinya. Hei, aku tidak berharap sebahagia Tuan Su. Jika aku bisa menemukan kekasih dalam hidup ini, aku sudah puas. Cheng menghela nafas, tentu saja, jika Tuhan berbelas kasih dan mengizinkan saya untuk menambahkan lebih banyak selir, maka itu akan lebih baik. Oh, begitu dia selesai berbicara, kepala Cheng ditampar. Pria berjubah kain berkata tanpa ekspresi, tidak janji. Keturunan penjaga malam, mengapa kamu membutuhkan seorang wanita untuk menemanimu dalam hidup ini? Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan ke toko pandai besi. Cheng menutupi kepalanya dengan kesedihan di wajahnya. Baru setelah dia menjadi keturunan penjaga malam, dia tahu bahwa menurut aturan penjaga malam, dia tidak dapat memiliki seorang wanita dalam hidupnya. Aturan ini menjengkelkan. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 939. Kota Salju, sebuah penginapan. Hari sudah gelap, Suyi berbaring di tempat tidur, semua tulangnya lepas. Perjalanan ke kota mati ini, meski tidak banyak liku-liku, tapi juga banyak keuntungan. Hal yang paling menarik perhatian Suyi adalah hal yang berkaitan dengan Paviliun Jiutian. Kekuatan misterius ini memiliki fungsi seperti pendeta, kepala penjara, penyiksa, sipir, dan murid yang dipilih oleh surga, dan sumbernya misterius. Menurut penyiksa Mo Chuan, artefak Paviliun Jiutian adalah pedang Dao misterius, dan kekuatan terkuat yang dikuasai Paviliun Jiutian adalah aturan doa langit. Ini secara alami menarik perhatian Suyi. Karena, pedang 9 penjaranya dapat menahan hukum surga. Kepala sekolah Paviliun 9 surga telah mencari seseorang yang bisa melawan doa hukum surga. Mungkinkah orang ini mengetahui asal-usul pedang 9 penjara? Mata Suyi berkilat. Pedang 9 penjara tidak muncul begitu saja. Di kehidupan sebelumnya, ketika dia mulai berlatih kultivasi ketika dia masih kecil, dia memperhatikan pedang 9 penjara yang sunyi di lautan pengetahuan. Ini seperti Anda dilahirkan dengan itu. Asal-usulnya selalu menjadi misteri. Bahkan jika dia kemudian berkultivasi ke tingkat kesempurnaan yang luar biasa, dia tidak dapat menemukan misteri sebenarnya dari pedang 9 penjara. Dan sekarang, Suyi telah menyadari bahwa kepala sekolah Paviliun Jiutian mungkin mengetahui asal-muasal Jiu Yujian yang sebenarnya. Mungkin, jika ada kesempatan di masa depan, aku memang bisa bekerja sama dengan Hades. Suyi diam-diam berkata, dalam percakapan dengan Hades, minta dia memastikan satu hal. Meskipun Hades adalah penjara dari Paviliun Jiutian, dia sangat membenci Paviliun Jiutian. Jika Anda dapat memanfaatkan ini dengan baik, mungkin di masa depan, ketika Anda pergi ke alam bintang doa surgawi, yang ditempati oleh Paviliun Jiutian, tidak diragukan lagi itu akan menjadi penolong tambahan. Selain itu, Suyi yakin bahwa selama Hades tidak dapat membantunya, apakah dia menginginkannya atau tidak, selama dia ingin membalas dendam dari Paviliun Jiutian di masa depan, dia akan mengambil inisiatif untuk bekerja sama dengannya. Karena wanita ini juga tahu bahwa hanya dia, Suyi, yang bisa melawan hukum surga. Setelah beberapa saat, Suyi menggelengkan kepalanya. Jelas terlalu dini untuk memikirkan hal ini sekarang. Baginya, fokus selanjutnya adalah mempersiapkan kerajaan. Seperti yang dikatakan penjaga malam-malam ini, di kedalaman lautan kepahitan, ada cukup banyak kesempatan untuk menjadi kaisar. Oleh karena itu, apakah itu untuk menanyakan keberadaan Cui Longxiang, atau pergi ke dunia bawah untuk menemukan hantu tua yang membawa peti mati, atau untuk membuktikan dirinya dan menjadi seorang kaisar, sangat penting untuk pergi ke lautan penderitaan. Kakak Su. Tiba-tiba, suara lembut dan menyenangkan terdengar di luar ruangan yang sunyi, mengganggu pikiran Suyi. Masuk, Su Yidao. Sebuah bayangan mendorong pintu. Saya melihat bahwa orang yang datang memiliki alis dan mata yang melengkung, kulit yang lebih baik dari salju, dan penampilan yang cantik. Itu Yeyu. Biarkan seluruh pribadinya juga menambahkan sentuhan pesona yang lembut dan indah. Sanggul harta karun longgar, dan riasannya ringan. Pada saat ini, Yeyu begitu cantik sehingga hatinya bergetar. Kulitnya yang seputih kristal, di bawah pencahayaan lembut ruangan, menunjukkan kilau yang lembut. Suyi tertegun sejenak, duduk dari tempat tidur, dan berkata sambil berpikir, daun kecil, sudah larut, apakah kamu ada hubungannya denganku?
Suyi bangkit dari tempat tidur sambil tersenyum, datang ke meja dan duduk, dan berkata, ayo, duduk dan bicara. Dia bisa melihat itu. Gadis yang sekarang menjadi Yuluo Linghuang yang terkenal di dunia ini sedikit gugup. Saat ini, sebagai seorang laki-laki, bagaimana tidak mencairkan suasana. Benar saja, Ye Yu datang ke kursi di seberang Suyi dan duduk seolah diam-diam lega. Suyi mengeluarkan kendi dan selimut, menuangkan gelas untuk Ye Yu dan dirinya sendiri, dan berkata dengan suara lembut, kamu mendengar percakapanku dengan penjaga malam di toko pandai besi malam ini, lautan kepahitan. Aku harus pergi. Berbicara, dia mengangkat gelasnya dan memberi isyarat. Ye Yu juga bersulang dan minum bersamanya. Kalau begitu, bolehkah aku ikut denganmu? Ye Yu sepertinya mengumpulkan keberaniannya, mengangkat matanya dan menatap Suyi, penuh harapan. Suyi berkata tanpa ragu, tidak. Ye Yu tinggal sebentar. Suyi berkata dengan lembut, ada banyak perubahan drastis di kedalaman laut yang pahit, jika dibiarkan di masa lalu, saya tidak keberatan membawa Anda ke sana, tetapi sekarang, basis kultivasi saya terlalu lemah. Paling banyak saya hanya bisa menjamin diri saya sendiri jika tidak terjadi apa-apa, biarkan kamu mengikuti, tapi itu terlalu berbahaya. Ye Yu tidak bisa membantu tetapi berkata, tapi aku bisa membantumu. Suyi tidak menjelaskan lebih jauh, hanya berkata dengan lembut, patuhlah. Ye Yu dengan ringan menggigit bibir merah mudanya, dan wajahnya yang cantik tidak pasti. Setelah sekian lama, dia bersenandung. Perasaan kehilangan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Suyi tertawa dan bercanda, Yuluo Linghuang yang bermartabat, orang perkasa yang hanya bisa dikagumi oleh para biksu di seluruh dunia, bagaimana mungkin dia masih terlihat seperti gadis kecil, atau aku akan membeli permen untuk membujukmu. Ye Yu tertawa terbahak-bahak. Suyi menuangkan segelas anggur lagi untuk Ye Yu. Keduanya minum bersama, dan ketika mereka berbicara tentang masa lalu, mereka emosional dan emosional. Karena minum, tidak ada yang akan menggunakan Taoisme untuk menekan semangat anggur. Terlebih lagi, anggur yang diminum para biksu pada awalnya diseduh dari segala macam hal spiritual. Tanpa sadar, sepanci anggur telah habis. Suyi yakin selama dia mengaitkan jarinya, dia bisa tidur dengan gadis di depannya malam ini dan menikmati kegembiraan kultivasi ganda. Tapi pada akhirnya, dia menahan diri. Little Leaf, saatnya kamu kembali ke kamarmu. Suyi bangkit, mengangkat tangannya dan menggulung lengan gadis yang matanya agak buram. Aku tidak akan kembali. Tiba-tiba, Ye Yu melepaskan diri dari tangan Suyi, mengangkat wajahnya yang cantik, menatap Suyi dengan mata bintangnya yang indah, bibirnya sedikit terbuka, dan kelembutannya seperti saluran air, selama puluhan ribu tahun, hanya hari ini saya paling bahagia, sangat bahagia. Sampai sekarang saya pikir itu adalah mimpi. Berbicara tentang ini, dia menarik napas dalam-dalam dan memeluk Suyi dengan erat, seperti wajah panas dan lembut di dada Suyi, dan berkata dengan suara gemetar, aku ingin tinggal bersamamu malam ini, mengikutimu. Tubuh Suyi menegang sesaat, sedikit terkejut. Di masa lalu, Little Leaf tidak pernah seaktif ini. Tapi sekarang, itu meletus seperti gunung berapi yang lama diam. Bahkan melalui lapisan pakaian tipis, dia masih bisa merasakan dengan jelas betapa panas, montok, dan anggunnya tubuh tinggi dan bangga gadis itu. Suyi tidak bisa menahan perasaan sedikit kering dan berkata, Little Leaf, sudah terlambat malam ini, aku tidak bisa menahan diri untuk melakukan ini. Sebelum dia selesai berbicara, bibirnya tiba-tiba terhalang oleh dua potong kehangatan dan kelembutan. Gelombang. Lampu di kamar padam dengan tenang. Dalam kegelapan, seolah takut didorong oleh Suyi, Ye Yu memeluk Suyi erat-erat dengan kedua tangannya, membuatnya ingin memutar tubuhnya. Segera, desahan kecil terdengar di kegelapan. Little Leaf, lepaskan dulu. Suara Suyi serak. Tidak, suara Ye Yu lembut dan tegas. Tapi kamu tidak bisa membuatku tetap berdiri. Aku akan membantumu. Saat berikutnya, Suyi dipeluk di tempat tidur. Dia benar-benar terpana, Xiaoye anti tamu. Kemarahan yang tak terlukiskan membuncah di hati Suyi, dan berkata, Nak, jika aku melakukan ini lagi, aku akan menggunakan kekuatanku. Ada sedikit kebanggaan dalam suara itu. Jika dia menggunakan kartu hall-nya, tentu saja Suyi akan kesulitan untuk bersaing. Kamu bisa. Bagaimana dia bisa rela menembak Ye Yu? Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, dengarkan aku, hal semacam ini tidak mungkin. Sebelum dia selesai berbicara, bibirnya diblokir lagi. Kemudian, suara gemerisik terdengar, dan sepasang tangan giok yang hangat dan ramping mulai membantunya melepas pakaiannya. Suyi marah sekaligus lucu. Dia bisa merasakan gerakan Ye Yu kikuk dan tersentak-sentak, jari-jarinya sedikit gemetar, tapi dia sangat kuat. Tapi segera, Suyi tidak peduli. Tubuh panas yang menghanguskan seperti batu giok yang hangat, menempel padanya tanpa satu inci pun. Pada saat ini, panas batin Suyi benar-benar tersulut, dan hanya ada satu pikiran yang tersisa di benaknya. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup saya bahwa saya telah didorong oleh seorang wanita. Malam semakin gelap. Kamar lain di penginapan. Yuxue menghitung waktu dengan diam-diam. Ye Yu tidak kembali sampai pagi hari,
yang membuat Yusue samar-samar menebak jawabannya, dan matanya yang sedalam langit malam mau tidak mau menjadi rumit. Ada yang kecewa, ada yang bersyukur, dan ada yang samar-samar kesal dan iri. Jika saya Susuan Jun, saya khawatir saya tidak akan bisa menolak hal yang begitu baik. Yusue bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak bisa membenci Ye Yu sama sekali. Sebaliknya, setiap kali dia menghadapi Ye Yu, dia merasa sedikit berhutang budi di dalam hatinya, seolah-olah pihak ketiga merampas seorang pria lagi dari Ye Yu. Duduk sendirian untuk waktu yang lama, Yusue mematikan lampu dan tertidur sendirian. Itu hanya ada dalam pikiranku, tapi aku tidak bisa tidak memikirkan setiap saat aku bersama Su Yi selama ini, dan suasana hatiku terbang. Fajar akan pecah. Kamar Su Yi. Lagi. Teriakan genit terdengar. Bukankah kamu sangat baik tadi malam, mengapa kamu takut sekarang? Sebuah cibiran terdengar. Kemudian tempat tidur diguncang. My Novel. Supreme Sword God. Chapter 940. Cahaya langit yang cerah mengalir dari kisi-kisi jendela. Su Yi sedang duduk di meja, minum teh di waktu luangnya. Kadang-kadang, dia akan melihat ke tempat tidur, di mana ada seorang gadis cantik dan vulgar, yang sedang tidur nyenyak, dengan rona merah jambu di wajahnya yang cantik. Memikirkan absurditas tadi malam, Su Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, hampir tidak ada istirahat tadi malam, yang bisa dibilang gila. Bahkan Su Yi tidak pernah membayangkan bahwa Ye Yu, dengan temperamen yang pendiam dan lembut, akan menunjukkan sisi obsesif di antara tempat tidur. Namun, bahkan Su Yi harus mengakui bahwa setelah mengalami kegembiraan seperti sumsum tulang tadi malam, dia merasa jauh lebih rileks. Ini mungkin manfaat dari kultivasi ganda. Setelah beberapa saat, Su Yi bangkit dan hendak meninggalkan ruangan. Kakak Su, kemana kamu pergi? Suara lembut dan jelas terdengar. Su Yi menoleh dan tersenyum, sarapan. Tunggu aku. Mata Su Yi sedikit lurus. Su Yi tertawa. Saya tidak menontonnya tadi malam. Namun, dia berbalik dengan sangat manis. Mendengarkan suara gemerisik gadis itu saat dia berpakaian, Su Yi tidak dapat menahan diri untuk tidak mengingat beberapa gambar. Saya harus mengatakan, tubuh Ye Yu sangat indah. Kakinya lurus dan ramping, halus dan halus, dengan kelenturan yang luar biasa. Saat dia bahagia, suara lembut dan dingin bercampur dengan sedikit kelembutan, yang membuat Su Yi sangat terstimulasi. Segera, Ye Yu berpakaian rapi. Gaun hitam seperti kelopak mawar berlapis dan dihiasi, yang menguraikan kulit kristal seputih salju dan siluet indahnya dengan indah. Saat menghadapi Su Yi, gadis itu tidak lagi kuat dan berani seperti tadi malam, dan dia sedikit malu dan tidak nyaman. Su Yi tersenyum dan berkata, ayo pergi. 7 hari kemudian, tanggal 1 September, perbatasan timur wilayah Baichuan, kapal harta karun ditambatkan di sebuah kota pantai bernama Anglika, yang berdekatan dengan Laut Pahit. Kota Anglika, sebuah kota kuno. Sosok kokoh Su Yi muncul di kerumunan yang turun dari kapal harta karun Yunlou dan berjalan menuju tengah kota Anglika. Ini senja, kerumunan yang ramai masuk dan keluar di dekat gerbang kota, dan suara berisik melayang di langit dan bumi, penuh dengan kembang api. Su Yi meletakkan tangannya di punggungnya, berjalan di antara kerumunan, dan berjalan ke gerbang kota. 7 hari yang lalu, dia menemani Ye Yu dan Yuxue mengunjungi kota Tianxue selama beberapa hari. Ketika mereka berpisah, Ye Yu enggan berpisah, tetapi Su Yi dapat melihat bahwa gadis itu tidak terlalu sentimental, tetapi dengan sedikit harapan, setuju untuk menunggu Su Yi kembali, pergi ke klan ular hantu lihat. Su Yi langsung setuju. Ayo. Setelah itu, dia mengambil sendiri kapal harta karun ini, seperti seorang musafir yang menganggur, dan perlahan-lahan datang ke kota Anglika ini, yang berbatasan dengan lautan penderitaan. Anglika City memang sangat semarak. Dari zaman kuno hingga sekarang, sebagian besar biksu yang pergi ke Laut Pahit akan memilih untuk memasuki kota ini terlebih dahulu, menanyakan kabar, dan menyiapkan perbekalan. Para biksu yang kembali dari kedalaman lautan kepahitan juga akan memilih kota Anglika sebagai tujuan mereka, dan pengetahuan mereka tentang lautan penderitaan akan disebarkan sebagai berita. Demikian pula, berbagai harta yang mereka bawa kembali dari Laut yang Pahit juga akan memilih untuk dijual di Anglika City. Oleh karena itu, hampir semua perusahaan paling terkenal di dunia memiliki toko di Anglika City. Ada juga banyak agen intelijen yang mencari nafkah dengan mengumpulkan informasi, dan mereka berkumpul di kota. Singkatnya, di kota Anglika, Anda dapat menanyakan tentang berita langsung tentang lautan kepahitan, dan Anda juga dapat menemukan segala macam harta karun yang dibawa kembali dari lautan kepahitan. Tuan muda, bolehkah saya membutuhkan berita terbaru tentang lautan kepahitan? Tidak lama setelah Su Yi memasuki kota, seorang pria kurus dan kuat menyambutnya sambil tersenyum. Tidak dibutuhkan. Su Yi dengan santai menolak. Karakter yang mencari nafkah dengan menjual berita ini kebanyakan adalah ular lokal di Anglika City, tetapi sebagian besar informasi yang mereka miliki tidak banyak nilainya. Itu hanya bisa menipu para beku yang tidak jauh di dunia. Putranya ada di sini untuk membeli dan menjual harta.
Pria cerdik itu bertanya sambil tersenyum, sejujurnya, selama ada harta yang Anda inginkan di kota Anglika ini, saya dapat membantu Anda menemukan semuanya. Suyi mendengus dan berkata, apakah kamu tahu di mana, si Liao Shai? Pria cerdik itu berkata dengan bingung, apa yang kamu ketahui tentang Sai? Suyi tersenyum dan berkata, kamu tidak bisa membantuku, cari orang lain. Berbicara, dia telah melangkah maju. Apakah semua anak muda sekarang begitu terseret? Pria tangguh itu memarahi. Namun, dia telah membaca banyak orang, dan matanya ganas. Dia melihat bahwa meskipun Suyi masih muda, dia jelas bukan karakter biasa, jadi dia tidak berani maju dan terlibat. Kota Anglika ini masih makmur seperti sebelumnya. Suyi menghela nafas. Sepanjang jalan, ada semua jenis biksu, dan ada beberapa orang yang kuat. Bahkan, Suyi memperhatikan bahwa nafas beberapa kaisar seperti sekilas, dan mereka menghilang di tengah keramaian. Segera, Suyi datang ke gang terpencil. Sampai Anda tiba di gedung kuno ke-9 jauh di dalam gang. Suyi melangkah maju dan mengetuk pintu 6 kali, 4 kali, dan 2 kali. Pintu yang tertutup perlahan terbuka, dan seorang lelaki tua reyot dengan rambut beruban berjalan keluar. Dia memandang Suyi dengan matanya, dan berkata, apa putramu di sini? Suyi berkata, tanyakan tentang berita. Pria tua itu sedikit membungkukkan tangannya dan berkata, Cicadas berkicau untuk musim panas. Suyi berkata dengan santai, dedaunan yang jatuh mengenal musim gugur. Ekspresi lelaki tua itu tiba-tiba melembut, dia membungkuk sedikit, memberi isyarat mengundang, dan berkata, Tuan, silakan masuk. Suyi berkata, yang saya tanyakan bukanlah berita biasa, lebih baik memberitahu Anda kepala Sai dan datang menemui saya. Mata lelaki tua itu sedikit menyipit, dan dia berkata, bisakah kamu punya rekomendasi? Suyi tersenyum dan berkata, saya tidak merekomendasikannya, tapi saya masih ingat sebuah kalimat, sebaiknya Anda memberitahu orang yang bertanggung jawab. Lelaki tua itu hanya bisa sedikit terkejut dan berkata, tolong juga minta putranya untuk menjelaskan. Lelaki tua itu mendengarkan. Suyi berkata, pegangan ember mengarah ke timur, dan dunia penuh dengan mata air. Suyi berkata, ayo, jangan buang waktu. Orang tua itu menutup pintu dan bergegas pergi. Suyi mengeluarkan kendi dan mulai minum. Ziliao Zai, kekuatan top kuno yang terkenal dengan beritanya. Mereka yang mengetahui tentang Zilizai hampir semuanya adalah karakter kuno dalam tradisi Top Tao. Namun, bahkan barang antik tua itu tidak tahu di mana gerbang Zai berada dan kekuatan apa yang mereka miliki. Suyi mempelajari beberapa detail, Ziliao Zai, dari mulut Cui Longxiang. Dikatakan bahwa pada awalnya, Ziliao Zai awalnya adalah lembaga kuno yang berafiliasi dengan Yin Chao Difu, yang secara khusus bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan memata-matai intelijen. Mengontrol. Sampai dunia bawah dihancurkan, kekuatan kuno milik dunia bawah ini berganti nama menjadi Ziliao Zai, dan bertahan hingga hari ini. Namun, Ziliao Zai hanya menerima tamu di atas kerajaan kekaisaran, dan siapapun yang mencari informasi dari Ziliao Zai, menurut perjanjian, perlu membantu Ziliao Zai menjaga rahasia. Oleh karena itu, hanya sedikit biksu di dunia bawah ini yang tahu tentang keberadaan Zizai. Di kehidupan sebelumnya, ketika Suyi berada di lautan kesengsaraan, dia datang ke Zizai untuk menanyakan kabar, dan dia secara alami akrab dengan kekuatan misterius ini. Sementara Suyi menunggu, jauh di dalam halaman, di sebuah paviliun yang dinaungi pohon pinus dan bambu. Saya hanya menanyakan beberapa berita terkait pergolakan di Lautan Kepahitan, apa yang membuat Anda gugup? Wanita itu memiliki sepasang kaki lurus panjang yang tumpang tindih, kulitnya lebih baik dari salju, wajahnya secantik seorang gadis, dan sudut alis serta matanya memiliki sentuhan pesona jahat, yang benar-benar indah. Tetapi lelaki tua berbaju abu-abu itu menundukkan kepalanya, menatap teh di atas meja, dan menghela nafas, Tuan Hades ada di sini, bagaimana mungkin lelaki tua itu tidak gugup? Apa yang tidak kamu ketahui? Tapi sekarang, bagaimana bisa begitu, tak tertahankan. Pria tua berbaju abu-abu itu menundukkan kepalanya, menghela nafas, dan berkata, yang disebut divisi Tianying sudah lama tidak ada lagi. Sekarang kita tahu Sai, kita secara alami tidak akan bisa masuk ke mata Lord Hades. Wanita itu mencibir dan berkata, jangan khawatir, saya di sini bukan untuk membalas dendam kali ini. Anda membawa berita tentang pergolakan di Lautan Kepahitan, dan saya akan segera pergi. Pria tua berbaju abu-abu itu sepertinya tidak mempercayainya, dan berkata, apakah yang dikatakan Tuan itu benar? Wanita itu berkata dengan acuh tak acuh, waktu telah berlalu, dan dunia bawah telah dihancurkan. Aku tidak akan memberitahumu. Pria tua berbaju abu-abu itu menghela nafas lega dan berkata, Tuan, tunggu sebentar. Tetapi pada saat ini, langkah kaki yang tergesa-gesa terdengar. Pria tua berambut abu-abu yang pernah bertemu Suyi sebelumnya muncul di luar paviliun, membungkukkan tubuhnya dan berkata, Tuan, seorang tamu terhormat datang ke pintu dan berkata dia ingin bertemu denganmu. Pria tua berbaju abu-abu itu mengerutkan kening. Wanita di seberang mengambil cangkir teh dan berkata perlahan,
anggap saja aku tidak ada. Pria tua berbaju abu-abu itu menarik napas dalam-dalam, menahan rasa kesalnya, menatap pria tua berambut abu-abu di dalam gedung, dan berkata, apakah pihak lain punya rekomendasi? Pria tua berambut abu-abu itu buru-buru berkata, Tuan Muda berkata, selama saya memberitahu Anda satu kalimat, Anda mungkin mengerti. Pria tua berbaju abu-abu itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, apa? Pegangan ember mengarah ke timur, dan dunia adalah musim semi. Beberapa kata ini membuat lelaki tua berbaju abu-abu itu membeku. Tindakan wanita yang sedang minum teh itu sendiri berhenti, dan warna aneh muncul di wajahnya yang cantik. Apakah ada orang lain di dunia ini yang mengetahui hal ini? Menarik. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 941. Seperti apa rupa anak itu? Wanita itu bertanya tiba-tiba. Pria tua berambut abu-abu di luar paviliun ragu-ragu sejenak sebelum berkata, sekitar 17 atau 18 tahun, dia terlihat cukup tampan, dan memiliki basis kultivasi tingkat roda spiritual. Wanita itu berpikir sejenak, lalu berkata dengan santai, pergilah dan undanglah anak laki-laki itu. Ini, sepertinya tidak benar. Pria berbaju abu-abu yang duduk di seberang wanita itu mengerutkan kening. Dia adalah kepala Ziliaoshai, dan namanya adalah Yunrong. Putraku dan aku adalah kenalan lama. Jika tebakanku benar, dia juga ada di sini untuk menanyakan pergolakan di lautan penderitaan. Wanita itu berkata dengan acuh tak acuh, jadi, apa yang salah dengan pengangkatanmu? Sebuah kata berkibar, tapi itu membawa penindasan pada Yunrong. Mengambil napas dalam-dalam, Yunrong berkata dengan sungguh-sungguh, pergi dan undang anak itu ke sini. Ya, pria tua berambut abu-abu itu bergegas pergi. Wanita itu mengangkat jari-jarinya yang ramping dan menyelipkan rambut biru di samping telinganya, berpikir dalam hatinya, jika nanti pria itu, apakah Anda ingin mengambil kesempatan ini untuk menekannya? Ketika Suyi mencapai loteng dengan tangan di belakang punggung dan berjalan santai, matanya tiba-tiba membeku. Pluto, dia mengenali sekilas bahwa wanita dengan rok hitam dengan wajah yang cukup untuk membalikkan dunia, tetapi temperamennya acuh tak acuh dan dingin seperti dewa, dia adalah Pluto. Kapan wanita ini melarikan diri dari kekacauan? Meskipun ekspresi Suyi acuh tak acuh seperti sebelumnya, hatinya keras. Rekan Taoisu, mengapa saya merasa ini ditakdirkan di suatu tempat, sehingga Anda dan saya akan bertemu di situs Sisai? Bibir kemerahan Pluto menunjukkan senyuman, matanya berbinar, benar-benar orang ini. Menurutku, ini bisa disebut jalan sempit untuk musuh. Suyi berkata dengan acuh tak acuh. Pada saat ini, ketika dia benar-benar tenang, dia samar-samar menyadari ada yang salah dengan aura di tubuh Pluto. Sepertinya dia membayar mahal untuk keluar dari masalah, atau tubuh Tao di depannya memiliki misteri lain. Suyi berpikir, jalannya sempit. Pluto tidak bisa menahan senyum, kamu benar, kamu dan aku memang sepasang musuh. Memanfaatkan kesempatan ini, Yunrong sudah berdiri, menundukkan kepalanya sedikit, dan berkata, Tuan Muda, silakan datang dan bicara. Dia juga ingin tahu betapa sakralnya Suyi, untuk mengetahui bahwa mereka mengetahui kata rahasia yang dirahasiakan Sai. Suyi mengangguk, dengan kasar, berjalan ke loteng dan duduk di kursi kosong. Raja Pluto memandang Suyi yang berada di dekatnya dengan penuh minat, rekan Taoisu, biar ku tebak, kamu datang ke sini untuk mengetahui tentang Zai untuk menanyakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pergolakan di lautan kepahitan, bukan? Petik 2. Suyi berkata dengan acuh tak acuh, omong kosong, tempat ini bersebelahan dengan laut yang pahit, siapa yang tidak bisa menebak ini? Pluto, dia tidak menyangka Suyi begitu kasar. Untuk sesaat, kedalaman mata menawan itu samar-samar bersinar dengan kilau berwarna darah yang menjengkelkan. Tetapi pada akhirnya, dia menahan diri, tangannya yang seputih salju terjalin di depan matanya, menggosok dengan ringan, seolah dengan santai berkata, tapi aku juga tahu bahwa rekan Taoisu kali ini datang ke lautan kepahitan, mungkin dengan ini tentang Cui Longxiang. Satu kalimat membuat Suyi sedikit mengernyit, dan berkata dengan acuh tak acuh, sebaiknya jangan mencampur hal-hal yang tidak ada hubungannya denganmu. Pluto tersenyum sedikit dan berkata, saya tidak tertarik pada Cui Longxiang, tetapi saya sangat tertarik pada Anda, Taoisu, dan saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda. Alasan mengapa saya muncul di lautan kepahitan kali ini adalah untukmu, datang. Berbicara tentang ini, dia sedikit mencondongkan tubuh ke depan, wajah gioknya yang cantik hanya berjarak 1 kaki dari Suyi, sepasang mata menawan menatap mata Suyi, dan berkata dengan serius, jika saya mengatakan bahwa saya hanya khawatir Anda akan mati, di lautan kesengsaraan, apakah Anda percaya atau tidak? Postur duduk dan condong ke depan ini membuat tubuh Yunrong dukaku dan merasakan penindasan yang tak terkatakan. Suyi mengulurkan tangan kanannya dan menjentikkan jarinya ke dahi halus Hades, duduklah. Pluto tercengang, dan wajah giok yang cantik itu jelas lamban. Beraninya orang ini menjentikkan dahinya. Nyatanya, saat Suyi menembak, dia tidak menggunakan daosing, dan karena itu, Hades tidak menembak untuk pertama kalinya, mengira Suyi baru saja meraih cangkir teh. Siapa sangka jari pria ini mengetuk dahinya.
Ekspresi kekesalan yang tidak disembunyikan melintas di alis Pluto, dia akan mengatakan sesuatu. Melihat Su Yiyun dengan tenang berkata, tentu saja kamu takut sesuatu akan terjadi padaku. Dalam hal ini, aku tidak pernah ragu. Pluto, melihat penampilan alami Su Yi, dadanya terasa sesak untuk beberapa saat, dan dia tiba-tiba memiliki keinginan untuk membunuh pria ini dengan putus asa. Yunrong, penguasa Zai, tercengang dan gemetar di dalam hatinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa seorang pemuda di alam roda roh akan berani berbicara kepada Hades seperti ini. Dan, berani mengetuk dahi Hades. Tapi sekarang, dia masih remaja, tapi dia sepertinya tidak peduli sama sekali dengan Pluto. Siapa dia? Di mana keberanian untuk melakukan ini? Su Yi tidak terlalu memikirkannya. Dia memandang Yunrong dan berkata, tujuan saya, yang mulia, jelas. Yunrong diam-diam menarik napas dalam-dalam, menstabilkan pikirannya, dan nadanya tanpa sadar membawa sedikit rasa hormat, mengatakan, beberapa berita tentang pergolakan di lautan penderitaan, lelaki tua itu akan kembali ke putranya nanti. Su Yi mengangguk dan berkata, ini berhasil. Karena putranya mengetahui rahasia yang mengatakan, Timur Ember, dunia adalah musim semi, maka aku tahu tamu terhormat Zai, dan itulah yang seharusnya aku lakukan untuk menyelesaikan masalah putranya. Yunrong mengatakan ini, dan dengan ragu berkata, aku tidak tahu, siapa namamu. Sebelum Su Yi dapat berbicara, Hades mencibir, tidak peduli siapa orang ini, karena cepat atau lambat dia akan jatuh ke tanganku. Kata-kata ini mengungkapkan tekad yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Darah berkilau di mata indah itu. Su Yi mencibir dan berkata, jika kamu yakin akan menjatuhkanku, kenapa kamu tidak melakukannya? Satu kalimat, penuh hinaan. Pluto mengerutkan bibirnya, ekspresinya menjadi acuh tak acuh dan dingin. Suasana di lapangan juga menjadi tegang secara diam-diam. Yunrong sedang duduk di atas pin dan jarum, dan punggungnya terasa dingin. Dia hendak mengatakan sesuatu ketika dia melihat Hades tiba-tiba tertawa, bersandar dengan malas di sandaran kursi, dan berkata, nasinya enak hanya jika kamu memakannya satu gigitan pada satu waktu, kamu sedang terburu-buru, aku bisa, jangan terburu-buru. Suara yang sedikit magnetis masih bergema, dan suasana tegang di loteng menghilang. Su Yi menatap Hades dalam-dalam tanpa memprovokasi. Temperamen Pluto berubah-ubah, dan dia sangat gila. Jika tidak perlu, Su Yi tidak ingin merobek wajahnya dengan wanita gila ini. Yunrong menghela nafas lega, dan dengan cepat mengeluarkan dua slip batu giok dari lengan bajunya dan menyerahkannya masing-masing kepada Pluto dan Su Yi, sambil berkata, Tuan Pluto, nak, tercatat bahwa itu terkait dengan pergolakan di lautan penderitaan. Beritanya, tolong simpan. Dia hanya punya satu ide sekarang, gerbang kuil Zizai terlalu kecil untuk menampung dua dewa besar ini, dan dia harus menemukan cara untuk mengusir mereka dengan cepat. Su Yi menyimpan slip batu giok itu, dan tidak buru-buru memeriksanya, tetapi bertanya, selain itu, saya memiliki beberapa hal lain yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Yunrong tertegun dan menatap Hades. Pluto Rumo sedikit mengernyit dan berkata, kamu ingin aku menghindari kecurigaan. Yunrong tiba-tiba batuk kering, dan dengan cepat berkata, jangan berani, jangan berani. Su Yi sedikit tidak sabar, dan berkata langsung, selanjutnya, kamu bisa menjawab pertanyaanku, dan kamu tidak perlu memperhatikan orang lain. Sepasang kaki giok ramping Pluto tumpang tindih, memegang pipi harum di satu tangan, bajingan tua itu duduk di sana, dengan santai berkata, kamu bicara, aku mendengarkan. Saat ini, dia tampak sangat sabar, bahkan jika dia diperlakukan oleh Su Yi sebagai orang lain, dia sama sekali tidak kesal. Melihat ini, Yunrong mengangguk dan berkata, aku juga memintamu untuk mencerahkanku. Su Yi berkata, lebih dari 10 tahun yang lalu, Cui Longxiang pergi ke Laut Kepahitan, apakah kamu tahu berita spesifik tentang Zai? Yunrong mengangkat kelopak matanya sedikit, dan berkata, semua orang di dunia sekarang tahu tentang pengalaman penghakiman Ming Zun, dan saya tahu bahwa meskipun saya telah melakukan penyelidikan berkali-kali, itu karena keterlibatan kapal dunia bawah misterius itu, yang pada akhirnya tidak menemukan apa-apa. Su Yi menunjuk ke batu giok di tangannya, dan berkata, apakah ada berita tentang kapal hantu itu? Yunrong buru-buru berkata, tentu saja ada. Su Yi bertanya lagi, kalau begitu, apakah kamu tahu bahwa Tao Dusan Jun pergi ke Lautan Kepahitan? Yunrong berkata, saya tahu tentang masalah ini, tetapi saya tahu beberapa informasi orang dalam, karena ketika Tao Dusan Jun pergi ke Lautan Kepahitan, dia juga datang ke Zizai untuk menanyakan kabar tersebut. Su Yi merasa segar dan berkata, apa yang dijelajahi ayam tua itu? Yunrong berkata dengan hati-hati, berani bertanya apa hubungan antara putra dan Tao Dusan Jun. Teman-teman, Su Yi berkata, dan mengeluarkan kayu persik dari lengan bajunya, ini bisa digunakan sebagai sertifikat. Yunrong segera merasa lega, dan berkata, jangan sembunyikan nak, berita yang ditanyakan Tao Dusan Jun terkait dengan murid Gu Ximing. Mata Su Yi sedikit menyipit. Pluto menunjukkan minat. Dia pernah mengetahui tentang perbuatan masa lalu Su Xuanjun dari 9 gagak neter,
dan dia secara alami tahu bahwa Bima adalah murid tertua Su Xuanjun. Kenapa dia bertanya tentang ini? Su Yi mengerutkan kening. Yun Rong menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tidak jelas, tetapi lelaki tua itu tahu bahwa sekitar 3 tahun yang lalu para murid Gu Ximing, Sang Guanji, Ni Suang, dan Cheng Tiankun, Zheng Ke memimpin kekuatan kultivasi yang kuat ke kedalaman lautan kepahitan, konon untuk menjelajahi rahasia jalan pemakaman dan dunia bawah. Su Yi mendengarkan dan berpikir keras. Sejak di kota Ziluo, dia bertanya bahwa ratusan tahun yang lalu, Fima telah mengirim 6 murid di bawah sektenya ke dunia bawah. Keenam orang ini masing-masing memimpin pasukan dari Daomen ke-6 dari hutan belantara besar, untuk mendengar berita tentang lampu hantu yang memetik sarkofagus. Di antara mereka, Tao Qianqiu telah mati di tangannya. Jiang Yingliu dikalahkan olehnya ketika dia berada di klan ular hantu. Dan sekarang, 4 murid Vimalakirti lainnya telah bergabung untuk pergi ke kedalaman lautan penderitaan, ingin menjelajahi rahasia jalan pemakaman dan dunia bawah. Bagaimana mungkin Su Yi tidak memperhatikan hal ini? My Novel, Supreme Sword God, Chapter 942. Ketika Su Yi pergi ke Gunung Taodu, dia mengetahui dari magang Lao Rooster, Ye Zhen, bahwa ayam tua menerima surat rahasia dan bergegas pergi ke laut yang pahit. Saat itu, Su Yi bertanya-tanya, siapa pemilik surat rahasia itu, sehingga bajingan tua itu harus meninggalkan Gunung Taodu yang telah dijaganya selama bertahun-tahun. Su Yi sekarang samar-samar mengerti. Surat rahasia ini kemungkinan besar terkait dengan murid Fima. Keempat murid Vimana juga telah pergi ke tempat pemakaman. Mungkinkah mereka sudah bertanya bahwa hantu tua yang membawa peti mati telah memasuki reruntuhan sejak lama? Su Yi melamun. Penjaga malam pernah berkata bahwa dahulu kala, hantu tua yang membawa peti mati telah meninggalkan 6 peti mati di tanah pemakaman, dan 6 peti mati awalnya dikendalikan oleh 6 lempeng, 6 daosi dunia bawah. Selain itu, menurut spekulasi Su Yi, hantu tua pembawa peti mati yang telah menghilang selama bertahun-tahun kemungkinan besar terjebak di jalan pemakaman. Sekarang, Su Yi tahu bahwa dengan pecahnya lautan kepahitan, jalan pemakaman dan dunia bawah telah menjadi tempat perhatian dunia. Itu tidak hanya menarik para Taoistop, tetapi juga para murid Fima, dan ayam jantan tua yang dipaksa pergi ke lautan penderitaan. Untuk waktu yang lama, Su Yi pulih dari pikirannya dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Yun Rong. Sayangnya, jawaban yang Anda dapatkan nilainya kecil. Satu-satunya hal yang mengejutkan Su Yi adalah, menurut apa yang dikatakan Zai Yunrong, belum lama ini, salah satu dari 6 dewa besar, Dewa Pedang Gila, muncul di kota malam abadi. Dalam beberapa tahun terakhir, 6 kaisar dunia bawah, mewakili 6 kaisar legendaris dengan kekuatan tempur terbaik di dunia bawah. Ada Judgment Mingzun Cui Longxiang, Blood Desolate Mingzun Kuboying, dan Mad Sword Mingzun Liu Changsheng. Seperti Cui Longxiang, dia mengendalikan jalan penghakiman dengan kekuatan membunuh yang mengejutkan dan memiliki tingkat kesempurnaan besar Taoisme dari alam terpencil yang misterius. Liu Changsheng, pedang gila, adalah satu-satunya raksasa kendo di 6 hantu. Dia memiliki temperamen yang sembrono dan tergila-gila pada pedang. Di dunia bawah, selalu ada pepatah. Pedang Liu Changsheng dapat menekan semua pembudidaya pedang kekaisaran di dunia bawah. Ini tidak diragukan lagi adalah reputasi tertinggi untuk kendo Liu Changsheng. Namun, sejak Su Yi pertama kali berkelana ke dunia bawah, para pembudidaya pedang di dunia telah memahami satu hal. Pedang Master Pedang Xuanjun dapat menekan semua pendekar pedang di surga. Mengapa Liu Changsheng muncul di kota malam abadi? Su Yi bertanya. Tidak jelas. Yun Rong menggelengkan kepalanya dan menertawakan dirinya sendiri. Meskipun kami mengetahui berita Zai dengan baik, tetapi itu melibatkan tokoh legendaris seperti Mad Sword Mingzun, bagaimanapun juga, kami tidak dapat mengetahuinya. Orang ini hebat. Pluto tidak bisa tidak bertanya. Dia memperhatikan bahwa Su Yi tampaknya sangat menghargai Liu Changsheng. Yun Rong mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan berkata, melihat 60.000 tahun terakhir, pedang gila mewakili puncak kendo di dunia bawah, tak tertandingi, dalam beberapa hal omong-omong, Kuang Jian Mingzun dapat dianggap sebagai pendekar pedang nomor 1 di dunia. Kata-kata penuh pujian, tetapi segera, ekspresinya menjadi sedikit rumit, dan berkata, namun, sejak Master Pedang Xuanjun dari hutan belantara besar datang ke dunia bawah puluhan ribu tahun yang lalu, semuanya telah berubah. Mengetahui bahwa ilmu pedang Su Xuanjun mencapai langit, dia adalah yang terbaik di masa lalu dan sekarang, benar-benar menutupi cahaya dari pedang gila Mingzun. Berbicara tentang ini, Yun Rong menghela nafas, tidak mungkin, Master Pedang Xuanjun terlalu kuat, dia menghormati hutan belantara besar dan mendominasi surga, dia benar-benar sosok yang tak tertandingi, dibandingkan dengan bangun, pedang gila Mingzun lebih rendah. Yun Rong mengubah topik dan berkata, namun, saya tahu bahwa pedang gila Mingzun pernah mengomentari kata-kata Master Pedang Xuanjun. Pluto berkata dengan penuh minat, bagaimana dia berbicara. Yun Rong menunjukkan kekaguman di wajahnya, dan berkata, tidak ada Su Xuanjun di dunia ini, kendo seperti malam yang panjang. Kalimat ini tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa di jantung Kuang Jian Mingzun,
ilmu pedang dari Master Pedang Xuanjun jauh lebih unggul dari zaman. Kalimat ini juga mengejutkan Hades. Dia melirik pemuda acuh tak acuh di sebelahnya, matanya yang menawan sedikit berbeda. Itu dia. Su Yi bangkit dan berencana untuk pergi. Dia telah menikmati kecemerlangan dan kemegahan kehidupan sebelumnya, jadi bagaimana dia bisa peduli dengan komentar ini? Mungkin di mata orang lain, dia telah lama menjadi satu-satunya di kehidupan sebelumnya, dan dia telah menguasai langit dan langit. Tapi di dalam hatinya, ilmu pedang di kehidupan ini lebih penting, dan cepat atau lambat dia akan jauh melampaui dirinya di kehidupan sebelumnya. Inilah tujuan reinkarnasinya. Yun Rong buru-buru bangun untuk mengantar mereka pergi. Pada saat ini, Pluto tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Teman Taois, saya akan pergi ke Laut Kepahitan hari ini. Jika ada takdir, kita bisa bertemu di kota malam abadi." Su Yi berhenti sejenak, sedikit mengernyit, menatap wajah indah Hades yang bisa menjungkir-balikan semua makhluk hidup, dan akhirnya berbalik tanpa berkata apa-apa. Menyaksikan sosok jangkung Su Yi berjalan keluar dari paviliun, bibir kemerahan Pluto melengkung menjadi busur sombong, dan dia berbisik di dalam hatinya, "Su Xuanjun, kamu akan ditanam di tanganku cepat atau lambat." Meninggalkan Zilaoshai, Su Yi mengeluarkan slip giok yang diberikan oleh Yun Rong, dan membacanya sambil berjalan. Slip giok berisi semua berita yang berkaitan dengan pergolakan laut yang pahit. Namun, setelah diperiksa dengan cermat, Su Yi menemukan bahwa isi slip batu giok sebagian besar adalah rumor yang keasliannya tidak dapat ditentukan. Hanya sebagian kecil dari mereka yang layak untuk dibicarakan. Misalnya, kapal dunia bawah hitam misterius itu pertama kali muncul 19 tahun yang lalu, di dekat Storm Ridge, di kedalaman Laut Kepahitan. Dan, Storm Ridge, tempat yang ganas, hanya berjarak sekitar 600 mil dari reruntuhan, Murder Road Netherland. Dalam 19 tahun berikutnya, kapal dunia bawah hitam muncul sebanyak 13 kali, setiap kali di wilayah laut yang berbeda di kedalaman Laut Pahit. Di slip giok, lokasi di mana kapal hitam itu muncul 13 kali juga ditandai. Su Yilue melihat lebih dekat dan menemukan bahwa meskipun keberadaan kapal dunia bawah hitam tidak menentu, mereka tidak pernah meninggalkan wilayah laut sepanjang 3.000 mil yang berpusat di dunia bawah tanah pemakaman. Ini menegaskan spekulasi Su Yi. Pada saat yang sama, juga dicatat dalam slip giok bahwa ada sebanyak 32 kaisar yang menghilang secara misterius setelah bertemu dengan kapal dunia bawah hitam seperti Cui Longxiang dalam 19 tahun terakhir. Ini masih ditentukan. Tidak ada yang tahu berapa banyak biksu yang hilang secara misterius karena kapal hitam dalam 19 tahun terakhir. Dengan cara ini, sambil meneliti isi slip giok di tangannya, Su Yi telah berjalan ke bagian kota Anglika yang makmur. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.